Oke, berikutnya ini Pak dari Yapindu nih, eh, Nggih, nggih, nggih. Pak Maderama. Silakan Pak. Nggih, silakan Mas Made. Inggih, matur suksuma nuna sampurna niki sambil Nggih, megebakan niki. nggih, nggih. Nggih. Sapuniki Pak Haji. Nggih, Jadi Yapindu ini selama ini bergerak nggih. jujur ya, Ya, belum ada satu ayat di dalam Weda yang bisa temukan untuk dijadikan landasan spiritual dalam pergerakan keyatiman Hindu ini. ya, Kami juga sudah memohon mulai dari Pembimas DKI, ya, kemudian ke Pak Dirjen zaman Pak Tri, ya, kemudian Jerempu yang ada pada waktu itu di Banten, kami juga ya, mempertanyakan itu. Sambil ya, juga kami, ya dasarnya kami memang agama kami nggak kuat dasarnya, jadi kami coba googling, ya. nanya Mbah Google juga nggak nemu-nemu Pak, gitu loh. Satu ayat saja yang berbicara tentang keyatiman di dalam Weda ini belum nemu. Nah, Ya, mohon pencerahannya ya, Aji, ya, Sapunapi, menurut Aji nih, kalau yang kami gunakan selama ini adalah masalah donasi, punia dan seterusnya. Itu yang kami jadikan landasan sebagai pergerakan spiritual kami seperti itu. Mohon pencerahannya, Haji. Matur ya. semua. Jadi begini, memang saya sendiri juga belum melihat ada ayat yang khusus atau sloka yang khusus untuk itu. Tetapi perlu dicari tahu dulu dalam Hindu istilah anak yatim piatu itu apa? Itu dulu. Ya, dari sana nanti kita akan bisa bagaimana membuat sebuah pengembangan. Dasarnya adalah yang namanya Tatwa Darsana Weda. Nah, kita tidak harus selalu mereferensikan pustaka-pustaka yang ada. Apakah itu Weda dan pustaka yang lain? Contoh, apakah dalam Weda ada sebuah rumusan yang tertulis Trihita Karana? Tidak ada, Pak. Pak Made, tidak ada. Weda manapun dibongkar bolak-balik, tidak ada rumusan Trihita Karana sebagai sebuah konsep. Karena Trihita Karana itu dideklarasikan tanggal 11 November tahun 1966 di Perguruan Tinggi Dwi Genre Denpasar. Nah, kemudian demikian pula untuk yatim piatu ini, kita bisa menggunakan pola Datwa Darsana Weda. Ini artinya apa? Mencari kebenaran dengan ilmu logika dan analisa kritis. Dari sana kita akan bisa menemukan ya bahwa yang namanya yatim piatu dalam Hindu itu apa. Nanti kita bisa buat semacam bukan ayat ya, tapi semacam kesepakatan bahwa ada sesuatu yang disepakati untuk menambah wawasan kita dalam kehidupan kita melaksanakan dharma terkait dengan yatim piatu. Ya, nanti saya sendiri lupa ya, tapi saya punya istilah yatim piatu itu. Anak yatim itu apa istilahnya dalam bahasa Sanskerta? Nanti Anata, kita Pak. kembangkan. Anata, Pak. Ada. Anata. Nah, Oke. itu sudah Anata ketemu. itu yatim, Pak. Nah, kalau sudah ketemu itu, kita tinggal mengembangkan secara logika dari anatanya apa yang kita bisa buat sehingga seolah-olah itu menjadi sebuah sloka. Bisa. Ya, kita bisa lakukan. Nanti kita pikirkan bersama. Ya, untuk itu. Kalau memang itu Ananta, berikan saya kesempatan untuk membuat sesuatu berdasarkan Tatwa Darsana Weda itu. Kita bisa lakukan itu. Tidak perlu khawatir. Ya. Bukan Ananta, Pak. Anata nih, Pak. Anata, betul. Saya sudah baca lihat. Jadi selama ini memang beberapa ada yang salah persepsi tentang Ananta dan Anata. Iya, ya. Jadi makanya Nuna Sambure nih, jadi yatim piatu Anata Nusantara. Jadi kami gunakan Anata itu sebagai nama, bukan sebagai ini, karena kamus bahasa Indonesianya belum ada Anata itu kan. Betul.
Nah, kita bisa membuat nanti itu Pak Anatta itu ya sebagai sebuah pengembangan baru. Ya, dasarnya adalah Tattva Darsana Weda. Nah, Tattva Darsana Weda ini sebetulnya sudah dideklarasikan tahun 1996 oleh almarhum Perdana Putra Tlaga, Ketua Umum Parisada Pusat waktu itu. Tetapi hanya untuk bekal umat Hindu Bali yang transmigrasi, tidak untuk umum. Kebetulan saya baca buku yang direkomendasi oleh beliau itu, ada ternyata itu. Jadi kita bisa menggunakan ilmu logika dan analisa kritis untuk membuat sebuah katakanlah sebuah topik baru, kita katakan sesuatu yang baru sesuai dengan misi kita. Dan ingat, yatim piatu tuh jangan dilihat fisiknya, jiwanya lihat. Weda yang tertinggi dalam Weda itu adalah bagaimana kita bisa menyempurnakan jiwa-jiwa itu, baik jiwa-jiwa dari orang atau manusia yang masih hidup maupun yang sudah mati. Bisa itu. Jadi sebetulnya Yapindu ini tidak berurusan dengan fisik dari anak-anak yatim, tapi dengan jiwa-jiwa mereka. Kita bisa masuk ke sana dengan apa? Wasudewa Kutumbaka bisa masuk dengan Tattva Masi sebetulnya. Ya, di sana kita bisa kembangkan. Dan yang namanya daya duam, welas asih di sana. Jadi banyak sebetulnya kita bisa buat seolah-olah ada slokanya, seolah-olah ada slokanya dengan mengembangkan konsep-konsep dalam Hindu khususnya ya Anatta, kemudian Wasudewa Kutumbakam, Tattvam Asi, lalu daya duam itu sama sebetulnya. Intinya sama, esensinya sama. Kita bisa gunakan untuk membackup Yapindu ini sebagai kelompok katakanlah pecinta yatim piatu Hindu seperti itu. Oke, saya akan pikirkan itu Pak Made. Seperti apa itu? Matur suksuma Haji. Matur suksuma udah hati. Sampun diberikan pencerahannya tentang keyatiman. Ya jujur karena ini masih sesuatu yang baru banget. Jadi nomenklatur ataupun di kamus bahasa Indonesia Anatta ini juga nggak ketemu begitu. Nggak ada. Makanya ya kami berinisiatif gunakan itu di nama yayasan jadinya gitu. Ya. Sebetulnya ada nama lain juga kok itu. Saya baru kirimkan ke Pak Win, orang umat Hindu Madura di Gresik, tapi saya lupa saat ini. Saya ada masih itu. Seperti itu. Siap. Matur suwun Haji. Sama-sama. Ngiring. Nampaknya akan ada pembicaraan lebih lanjut nih King ya, antara Haji dengan Pak Rama.